Tidak pernah terpikirkan sebelumnya untuk pergi ke Padang secepat dan semendadak ini. Tapi, perjalanan pulang kampung ini harus terjadi. Demi kelangsungan keluarga besar kita, Rumah Gadang, dan Desa Matur tercinta. Terletak di pertengahan jalan menuju Danau Maninjau dan Bukit Lawang Palimbangan, trafik kendaraan cukup tinggi melewati Desa Matur karena merupakan salah satu jalan antar provinsi. Delapan jorong pertama jorong Pasar Matur, kemudian jorong Banda Gadang. Jorong Banda Gadang ini berbatasan dengan Kenagarian Lawang. Kemudian kita ke bawahnya jorong Labuang Lurah Taganang. Kemudian jorong Batu Boselo. Ini di Masjid Utama Pincurang Gadang ini terletak di jorong Batu Boselo. Kemudian jorong Bukit Siria. Terus jorong Mato Katia, jorong Ayu Sumpu, dan jorong Ayu Taganang. Kegiatannya, yang pertama sekali kebanyakan orang itu kalau pagi itu pergi tani, ladangnya itu ladang cabai, kebunnya, kemudian lagi tomat, kemudian lagi ada sebagian ada tebu tapi tidak banyak. Semakin ditelusuri, Desa Matur makin menyimpan banyak tempat menarik. Sebuah masjid tertua di Sumatera Barat, berlokasi di dekat Pincuran Gadang, merupakan masjid peninggalan pasukan Jawa yang membelot dari Belanda untuk bergabung dengan pasukan Tuanku Imam Bonjol. Di lokasi tempat masjid tertua tersebut, terdapat Pincuran Gadang yang berasal dari mata air abadi. Peninggalan purbakala di sini ada masjid tertua di Kecamatan Matur ini adalah Masjid Utama Pincurang Gadang. Kalau di sekitar masjid itu ada tempat pemandian dan barangkali selama ini masih belum tergarap. Masih di areal Kabupaten Agam, tak jauh dari Desa Matur, terdapat atraksi wisata yang namanya telah dikenal di skala nasional. Danau Maninjau yang memikat, serta daerah Ambun Pagi dengan pemandangan bak lukisan. Sebuah dataran tinggi di atas Desa Matur bernama Bukit Lawang, baru-baru ini pun telah mengukir prestasi dengan dinobatkan sebagai tempat kompetisi olahraga berskala internasional. Untuk pariwisata, ini sudah digalakkan lagi, mungkin sekarang mungkin ada istilahnya dengan Agam Maimbau. Itu dari Dinas Pariwisata sudah menggalakkan itunya di Puncak Lawang. Itu sudah tingkat internasional, itu pralayang. Besok ini tahun 2009 itu Kabupaten Agam akan menjadi tuan rumah sebagai Poprov. Itu Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Tidak jauh dari pinggir jalan utama Desa Matur, sudah tampak sebuah rumah bercat putih dengan gonjong khas Minangkabau. Inilah Rumah Gadang Mudik Pasar Matur. Inilah salah satu alasan kepulangan kita ke kampung, demi menguak kisah di balik berdirinya rumah yang penuh makna ini. Rumah tempat berawalnya keluarga besar kita. Keberadaan dan keunikan rumah ini patut dimengerti generasi penerus, demi kelangsungannya di masa yang akan datang. Lewat narasumber yang ada, kami berusaha sebaik mungkin mengisahkan kembali sejarah rumah ini. Rumah yang amat besar ini dari awal didirikannya memiliki tujuan yang amat mulia, yaitu kebersamaan dan kekeluargaan. Tanpa surat yang jelas, diperkirakan rumah ini berdiri sejak tahun 1800-an. Diawali rasa sayang seorang kakak ke adik perempuannya, Ismail yang lebih dikenal dengan sebutan Tantu Pakuih, anak lelaki dari Badiah, ingin membuatkan rumah untuk adik perempuannya, Ramalah. Keinginan ini disambut Ramalah yang kerap dipanggil Nek Manjang dengan sebuah permintaan, yaitu rumah tersebut nantinya juga untuk menaungi keempat sepupu perempuan mereka, Saodah, Jamaliah, Sari, dan Halimah. Dengan permintaan itu, Tanto Pakuih pun
memulai pendirian rumah gadang. Konon, rumah besar ini dibangun dari sebuah kayu raksasa yang diambil dari daerah Palimbayang. Kayu itu sungguh besar hingga bisa dipakai untuk rapat beberapa orang. Nek Manjang, Tantuo Pakuih, dan keempat nenek sepupu mereka merupakan keturunan keempat dari keluarga besar ini. Setelah selesai dibangun, rumah gadang Mudik Pasar Matur pun ditinggali keluarga besar ini. Bertahun-tahun berlalu, kehidupan dalam rumah gadang berjalan indah berlandaskan kebersamaan dan kekeluargaan. Di zamannya, penghuni rumah gadang sudah berbeda dengan penduduk desa kebanyakan, karena profesi-profesi mereka yang jarang dimiliki oleh orang Indonesia. Dokter, guru, pegawai, ataupun pejabat pemerintahan. Suami dari Nenek Manjang sendiri, Dr. Moro, adalah dokter pertama di Sumatera Barat. Sedangkan anak Nek Manjang, Nenek Siti Nur, adalah guru sekolah Belanda. Keturunan dari nenek-nenek yang lain pun memiliki posisi atau profesi penting pada bidangnya masing-masing. Dari bukti-bukti otentik yang tersisa, terdapat postcard dari berbagai daerah di Indonesia tempat mereka bersekolah atau bertugas. Yang menarik adalah semua dokumentasi yang ditemukan di rumah ini dalam bahasa Belanda, menunjukkan aktualitas penghuni rumah gadang yang berprestasi pada zamannya. Lewat komunikasi postcard, tampak tersebarnya keluarga kita di luar Sumatera Barat dalam menuntut ilmu maupun bertugas. Kota-kota di Pulau Jawa seperti Jakarta, Bogor, bahkan Serang juga tertera dalam postcard-postcard ini. Ismail sendiri mendapat sebutan Tantuo Pakuih dikarenakan profesinya sebagai pengawas gudang Belanda yang dalam bahasa Belanda berbunyi pakhuis, sehingga diplesetkan ke dalam bahasa Padang menjadi Pakuih. Dalam membangun rumah gadang ini, Ismail banyak mendapat pengaruh arsitektur Belanda. Bangunan rumah gadang ini dibuat permanen dari dinding batu. Kemudian, warna putih krem mendominasi, serta minimnya ukiran asli Sumatera Barat yang umumnya berwarna dominan merah. Dua tangga batu yang melingkar pada pintu masuk dan gazebo berbentuk bulat menjorok juga bukan umumnya rumah gadang tradisional Sumatera Barat. Atap rumah yang memiliki 7 gonjong ini aslinya beratap seng. Hingga lewat beberapa renovasi akhirnya menggunakan bahan atap metal. Begitu juga dengan jendela yang terbuat dari kaca yang berbeda dengan rumah gadang tradisional. Selain bangunan utama, terdapat satu bangunan di belakang rumah yang berfungsi sebagai kamar mandi dan dapur. Sebuah lumbung padi, sentuhan khas rumah Minang dengan bentuk yang unik juga terdapat di samping rumah. Saat memasuki rumah, akan terasa besarnya ruangan di dalam. Diperkirakan luas rumah ini sekitar 30 kali 25 meter. Memiliki 8 kamar tidur dan ruang gazebo yang berfungsi sebagai ruang tamu di bangunan utamanya. Furniture dan pajangan yang ada di rumah